Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bagikan kepada teman-teman semuanya cara membuat pencarian atau kotak pencarian di Spreadsheet. Contohnya seperti ini, saya punya data siswa seperti ini. Kemudian saya akan melakukan pencarian salah satu nama siswa di kotak pencarian ini. Saya akan mencari siswa yang bernama Samsuri, misalkan saya ketik di sini sa gitu aja. Kemudian saya enter, maka akan muncul semua nama yang memuat kata sa. Di sini kita lihat pertama Samsuri ada sa ya, kemudian Muhammad Maksan ini ada sa juga, kemudian di sini Lailatus Sa'ad ada sa juga, dan yang terakhir ini Sania ada sa juga. Intinya di sini yang memuat kata sesuai yang sesuai dengan kata pencarian akan muncul. Jadi di sini menariknya pencarian ini tidak harus diketik secara utuh nama secara lengkap begitu ya. Dan juga di sini kita dapat mencari dengan mengetik NIS-nya. Misalkan saya akan mencari siswa dengan NIS 0007, misalkan saya enter, maka akan keluar di sini dengan nama Munir, NIS-nya 0007. Kemudian yang nomor 2 ini muncul juga, ternyata di sini NISN-nya yang sama dengan pencarian ya, 007. Jadi nolnya nggak harus sama persis, yang penting di sini memuat 07 seperti itu, akan keluar juga begitu ya. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama saya akan membuka Microsoft Excel terlebih dahulu untuk membuat bordir otomatisnya. Karena yang saya contohkan di sini di samping memunculkan data juga memunculkan bordir secara otomatis. Jadi untuk di spreadsheet untuk memunculkan bordir otomatis itu lebih baik dikerjakan di awal-awal ya, karena kalau dikerjakan nanti setelah yang lain akan kesulitan seperti itu. Jadi pertama kita membuat bordir otomatisnya dulu. Baik, langsung saja kita blok seperti ini, kolom mana dan baris berapa sampai baris berapa yang akan dimunculkan bordirnya. Di sini saya akan blok kolom B3 hingga C5. Kemudian setelah blok seperti ini, kita pergi ke menu home, kemudian klik pada conditional formatting, kemudian pilih new rule. Di sini kita pilih use a formula paling bawah, kemudian kursor diletakkan di sini. Setelah itu klik saja pada sel yang di blok ini di pojok kiri atas. Nah, di sini akan muncul B3. Untuk dolar sebelum angka ini kita hapus, dan setelah angka kita tambah dengan rumus begini, lebih kecil dan lebih besar dari, kemudian ditambah dengan rumus tidak kosong atau tanda kutip dua kali seperti ini. Kemudian setelah itu klik pada format, kita tunggu sampai muncul format cell. Setelah muncul format cell seperti ini, klik saja pada border, kemudian outline, dan kemudian OK, dan OK lagi. Kemudian kita coba. Oke, sudah jadi bordir otomatisnya. Selanjutnya kita simpan file Excel ini, kita simpan di desktop saja. Kita kasih nama dengan bordir auto. Oke, kita tutup. Selanjutnya di Google Chrome ini kita buka tab baru, kemudian kita menuju pada titik 6 di pojok kanan atas ini, kemudian klik saja pada drive. Setelah itu kita menuju ke drive saya. Kita pilih di sini folder yang akan kita jadikan tempat penyimpanan dari spreadsheet nanti. Saya akan menyimpan spreadsheet nanti di folder YouTube ini, kemudian di folder spreadsheet ini, dan saya akan menyimpannya di sini nanti. Oke, kita
mengupload file Excel yang kita buat tadi di sini. Caranya yaitu klik kanan di sini, kemudian pilih upload file, kemudian kita cari di desktop di mana file Excel tadi disimpan. Ini sudah ketemu border auto, klik saja kemudian klik open. Selanjutnya kita tunggu proses upload hingga selesai. Nah, setelah selesai seperti ini, kita buka dengan cara klik 2 kali. Kita tunggu prosesnya hingga selesai, hingga terbuka secara sempurna. Oke, ini file Excelnya sudah terbuka. Kita lihat di sini ada XLSX. Ini menunjukkan bahwa file ini masih berupa format Excel. Jadi ini harus dirubah menjadi format spreadsheet. Caranya yaitu klik saja pada menu file, kemudian klik pada simpan sebagai Google Spreadsheet. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Ini proses menggandakan file Excel menjadi file spreadsheet. Kita tunggu hingga selesai prosesnya. Oke, sudah selesai. Dan untuk file Excelnya ini masih ada, kita tutup saja. Nah, sekarang kita berada di file spreadsheet yang baru yang bernama border auto. Selanjutnya kita copy terlebih dahulu data siswa. Kita copy dari sini. Kita copy dengan cara di blok seperti ini. Klik kanan, salin, kemudian kita buka file spreadsheet yang baru tadi. Terlebih dahulu sebelum dipaste, buat halaman baru. Kemudian klik kanan, di sini tempel. Oke, file atau halaman data siswa sudah ada. Nama halamannya terlebih dahulu kita ketik data siswa. Kemudian yang ini kita ketik data pencarian atau pencarian, halaman pencarian. Oke, selanjutnya karena bordir otomatisnya ini masih ada 3, maka kita gandakan terlebih dahulu. Kita gandakan ke bawah dengan cara di copy paste. Kita blok seperti ini, kita blok sampai bawah dengan cara menekan tombol Ctrl Shift panah bawah, kemudian klik kanan tempel. Kita hilangkan datanya. Kemudian untuk mengcopy ke sampingnya, yaitu dengan cara di blok dari atas seperti ini, klik kanan, sisipkan 2 kolom di kanan, kemudian kita tambah lagi, kita tambah lagi. Oke, sekarang kita copy judul-judulnya dari awal hingga terakhir, dari nomor, nama, NIS hingga ibu, dengan cara ketik sama dengan di sini. Kemudian setelah sama dengan, ketik kurung kurawal seperti ini, kemudian buka halaman data siswa, kemudian klik dari nomor seret hingga kolom terakhir, kemudian ditutup dengan kurung kurawal, enter. Oke, di sini masih ada sisa 2 yang belum ada bordernya, kita copy 2 lagi. Oke, sudah selesai. Kemudian sekarang membuat rumus pencarian. Pertama, kita buat rumus pencariannya dari halaman data siswa ini. Di halaman data siswa ini kita perlu 1 kolom di sebelum data siswa ini. Kita sisipkan 1 kolom di sebelah kiri. Kemudian pertama kita ketik di sini, misalkan kita akan mencari nama Samsuri. Kita ketik gitu aja.
kemudian di bawahnya ini ya, mulai A2 ini lurus dengan nama pertama, kita ketik rumusnya. Rumusnya adalah kita mulai dari rumus array formula, kemudian kita masukkan rumus mid, buka kurung. Setelah itu kita klik pada kolom nama. Karena yang akan kita cari adalah kolom nama, maka klik saja pada kolom nama mulai nama pertama hingga nama terakhir. Nah, untuk mendapatkan baris terakhir, kita hapus saja angka setelah C ini. Jadi C2 hingga C terakhir. Setelah itu ketik titik koma seperti ini. Kemudian masukkan lagi rumus search seperti ini. Buka kurung. Kemudian klik pada kotak pencariannya. Kotak pencariannya sementara A1. Kemudian titik koma. Kemudian klik lagi pada kolom nama mulai awal hingga akhir seperti ini. Kemudian tutup kurung, titik koma, kemudian masukkan rumus len. Buka kurung, kemudian klik pada kotak pencarian dan tutup kurung. Oke, seperti ini rumusnya. Setelah seperti ini kita enter. Perhatikan apa yang akan muncul. Enter. Nah, yang muncul di sini adalah value kecuali nama yang memuat sesuai dengan kata pencariannya. Di sini ada yang kita cari adalah sa, maka yang nama yang memuat kata sa seperti Samsuri di sini mengikuti sesuai dengan yang kita cari. Begitu juga di sini Muhammad Maksan, karena ada kata sa di sini maka muncul kata sesuai dengan pencariannya. Oke, yang muncul value ini adalah error. Jadi untuk mengatasi hal ini biar nggak muncul value, maka perlu ditambah rumusnya di sini. Setelah array formula ini kita tambah dengan buka kurung, kemudian kita masukkan rumus if error. Nah, kemudian di akhirnya kita tambah juga titik koma, kemudian tanda kutip 2 kali dan tutup kurung. Kita enter. Nah, maka yang error sudah kosong. Kita coba kita rubah pencariannya. Misalkan kita cari dengan kata HA. Kita enter. Oke, sudah berhasil. Yang memuat kata H sudah muncul semua di sini. Baik, kita kasih warna dulu ini. Ini kotak pencariannya, ini tempat rumusnya. Oke. Selanjutnya kita beralih pada halaman pencarian yang sesungguhnya. Kalau tadi kan hanya sementara, kotak pencarian yang sementara. Nah, sedangkan ini adalah pencarian yang sesungguhnya. Baik, kita ketik di sini. Misalkan kita akan mencari nama Ri, misalkan. Kita enter, kemudian kotak pencarian sementara ini kita hapus, kita ganti dengan sama dengan, kemudian kita hubungkan pada kotak pencarian di sini. Kita klik di sini, kemudian enter. Oke, sekarang sudah mengikuti kotak pencarian yang di sini. Kemudian selanjutnya tinggal kita memunculkan data di sini yang sesuai dengan kata pencariannya. Oke, sekarang kita memasukkan rumus filter. Klik di sini, kemudian masukkan sama dengan, ketik saja filter seperti ini. Kemudian kita beralih pada halaman data siswa. Kita blok mulai dari nama pertama, kita blok sampai kolom terakhir dan hingga baris terakhir. Nah, untuk mendapatkan baris terakhir kita hapus saja angka di setelah huruf O ini, kemudian titik koma. Nah, setelah titik koma ini kita blok di sini ya, di bawah kotak pencarian ini mulai A2 hingga A terakhir. Nah, kemudian
masukkan sama dengan, kemudian setelah sama dengan, kita beralih pada halaman pencarian, kita klik pada kotak pencarian ini, C1. Nah, setelah itu kita enter. Nah, sekarang sudah muncul nama-nama siswa yang memuat kata yang sesuai dengan kotak pencarian. Kita warnai terlebih dahulu kotak pencariannya. Baik, selanjutnya kita munculkan di sini apa namanya? Nomor otomatis ya. Kita masukkan rumus sekuen konta. Oke, sudah muncul bersama bordirnya. Baik, pencarian nama sudah berhasil. Sekarang kita coba mencari dengan mengetik NIS. Misalkan kita ketik NIS 005. Kita enter. Nah, tidak berhasil. Dan di sini kita lihat kosongnya hilang. Oleh karena itu ini format selnya perlu diganti. Caranya yaitu klik di sini, kemudian kita ganti dengan teks biasa. Sekarang kita coba lagi 005. Apakah akan muncul? Ternyata tidak muncul. Mengapa tidak muncul? Karena di sini belum dimasukkan rumus NIS-nya. Jadi tadi yang dimasukkan hanya kolom nama. Oleh karena itu perlu ditambah kolom NIS kalau mau mencari NIS. Misalkan kolom NIS ini kolom D ya. Ya, kita tambah dengan kolom D setelah C ini. Cara menambahnya yaitu tambah dengan dan seperti ini, kemudian di blok mulai NIS awal hingga NIS akhir. NIS awal itu D2 ya, D2. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ditambah setelah C dan nah, setelah seperti itu kita enter. Nah, di sini akan muncul sesuai dengan pencariannya. Kita lihat di halaman pencarian. Nah, begitu juga kalau ingin mencari NISN-nya. Caranya sama seperti NIS tadi, yaitu tinggal ditambah saja rumusnya. Setelah D ini ditambah dan kemudian ditambah dengan kolom E, kolom NISN. Seperti itu ya. Kemudian sekarang kita coba di sini kita hapus. Apakah di sini akan kosong ataukah muncul? Kita hapus. Misalnya kita tidak mencari apa-apa. Oh, ternyata muncul semua. Nah, bila teman-teman ingin kosong ya, kalau nggak ada pencarian di sini mau kosong, maka caranya yaitu di rumusnya ini, di rumus filternya kita tambah di awalnya. Kita tambah dengan if buka kurung. Setelah buka kurung, kita masukkan C1 kotak pencariannya. Kemudian dikasih rumus seperti ini, tidak sama dengan kosong, maka filter. Jadi artinya apabila C1 tidak kosong, ada pencarian, maka akan menjalankan rumus filter. Namun apabila kosong, di akhirnya ditambah dengan kosong. Jadi apabila kosong, maka akan kosong seperti itu. Kita enter, kita lihat. Nah, kosong karena tidak ada pencarian. Untuk ini, kalau mau kosong ya ditambah juga dengan rumus if. Misalkan seperti ini. Sekarang kita coba, kita cari lagi. Oke, seperti itu kira-kira video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, ditekan terlebih dahulu tombol subscribe. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.